Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang moral dan kepribadian. Bagaimana hubungan moral dan kepribadian manusia. Bahwa kalau kita melihat dari pengertian moral dulu, moral itu berasal dari bahasa Latin, ya, mores, ya, yang artinya tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat atau kebiasaan. Nah, maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seorang dalam kaitannya dengan kehidupan manusia. Dan biasanya dalam hal ini, ketika orang melakukan tindakan moral yang baik, orang mengatakan, wah, ini anaknya mengerti moral, moralnya bagus. Atau sebaliknya, ketika kita melihat orang punya perilaku buruk, jelek, kita akan mengatakan ini orang gak bermoral, moralnya bejat, tidak mengerti nilai-nilai moral dan segala macamnya. Untuk itu kita perlu mengetahui ini sesungguhnya, bagaimana itu moral itu, bagaimana motif perilaku moral manusia itu sehingga manusia harus memiliki moral. Motif perilaku moral manusia itu bisa dilihat dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah perbuatan moral individu dimotivasi oleh penghindaran terhadap hukuman dan suara hati yang pada dasarnya merupakan ketakutan, ya, terhadap hukuman. Jadi tahap pertama, perbuatan moral individu dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari hukuman. Jangan mencuri. Kenapa? Karena nanti kalau kamu mencuri, kamu sudah melanggar hukum moral dan kamu nanti akan ditangkap, kamu akan diadili. Nah, jadi itu tahap pertama. Yang kedua adalah tahap perbuatan moral individu dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan ganjaran atau keuntungan. Ya, sangat boleh jadi reaksi rasa bersalah diabaikan dan hukuman dipandang secara pragmatis, membedakan rasa takut, rasa nikmat atau rasa sakit dari akibat hukuman. Nah, jadi tahap kedua ini, perbuatan moral individu itu dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan ganjaran dan keuntungan. Kalau saya berbuat baik, dia akan memberikan saya ini. Sebaliknya, kalau saya berbuat buruk, dia akan membenci saya. Nah, jadi biasanya kan orang melakukannya karena tindakan moral. Kenapa kamu menolong dia? Ya, saya menolong dia, mana tahu suatu saat saya butuh pertolongan dan dia akan menolong saya. Jadi dalam hal ini kita melihat motif yang kedua ini supaya dapat keuntungan dari perbuatan moral yang dilakukan. Yang ketiga adalah tahap perbuatan moral individu dimotivasi oleh antipati terhadap celaan orang lain, baik yang nyata atau yang dibayangkan secara hipotesis. Perbuatan moral individu dimotivasi oleh antisipasi terhadap celaan orang lain. Kenapa kamu misalnya nilai orang yang meninggal itu? Ya, kalau saya tidak takziah, saya tidak enak dengan tetangga saya, gitu kan. Kenapa kamu membantu orang itu? Nah, kalau saya tidak membantu, masa sih saya di kampung ini saya sendiri yang tidak ikut membantu. Nah, jadi tahap yang ketiga ini, di mana orang melakukan itu dimotivasi dalam rangka mengantisipasi supaya tidak terjadi celaan terhadap orang lain. Ini motif yang ketiga. Adapun yang keempat itu tahap yang perbuatan moral individu dimotivasi oleh antipati terhadap celaan yang mendalam karena kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dan rasa bersalah atas kerugian yang dilakukan terhadap orang lain. Nah, ini biasanya takut salah. Saya harus berhasil ini melakukan ini. Saya sudah beri mandat. Kalau nanti seandainya saya gagal dalam melakukannya, saya akan malu saya dengan apa yang sudah saya lakukan. Sementara tahap kelima, perbuatan moral individu dimotivasi oleh keprihatinan terhadap upaya mempertahankan rasa hormat terhadap orang lain dan masyarakat yang didasarkan
atas akal budi dan bukan berdasarkan emosi. Nah, ini tahap di mana orang dimotivasi secara individu, dia termotivasi oleh keprihatinan terhadap upaya mempertahankan rasa hormat. Kalau saya tidak melakukan kebaikan, masa saya orang terpandang tidak menolong, masa saya orang pandai tidak memberikan sumbangan pemikiran. Nah, ini tahap yang terakhir. Lalu bagaimana faktor yang mempengaruhi perkembangan moral ya dan sikap seseorang? Faktor lingkungan ya sangat mempengaruhi terhadap perkembangan nilai, moral dan sikap individu secara psikologisnya, secara kejiwaan, secara sosial dan secara budaya. Maka moral seseorang itu sangat dipengaruhi di mana ia berada. Ya. Pendidikan juga seperti itu. Kalau dia dididik oleh keluarganya yang soleh dan solehah ibu bapaknya, kemudian diajarkan nilai-nilai agama, dia akan terlahir menjadi orang yang baik. Ya. Sebaliknya kalau dia misalnya dididik dalam keluarga yang amburadul, yang tidak mengerti moral dan tindakan moral yang tidak baik, maka tumbuh kembang anak itu nanti dalam keluarga akan terjadi pula amburadul. Jadi lingkungan itu ya sangat menentukan perkembangan moral. Dan lingkungan pertama dalam pendidikan moral itu adalah rumah atau keluarganya sendiri, ibu dan bapak. Maka ibu dan bapak itu harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, karena pengetahuan yang didapatkan oleh anak yang pertama dia dapatkan itu adalah dari lingkungan pertama, yaitu keluarganya sendiri. Nah, bila keluarganya memberikan pendidikan moral yang baik, maka itu nanti akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lalu sistem nilai dan moral yang islami. Seperti apa sistem nilai dan moral yang islami itu? Yang pertama adalah pengembangan iman. Jadi orang yang bermoral itu orang yang imannya itu baik, ya. Dia orang yang menjalankan nilai-nilai agama dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah pengembangan dan kemampuan menggunakan akal kecerdasan, menganalisa hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi sistem moral yang islami itu sangat rasional. Artinya, oh ini baik saya lakukan, oh ini tidak baik saya lakukan, sehingga harus saya tinggalkan. Karena saya tinggalkan tentu akan baik bila saya tidak melakukan ini. Jadi pertimbangan rasional dalam melakukan sebuah tindakan baik atau buruk itu perlu dilakukan. Kenapa saya harus mencuri? Mencuri itu tidak baik, bukan milik saya, kok saya ambil. Kenapa saya harus berbohong? Apa untungnya bohong itu bagi saya? Atau bohong itu hanya akan merugikan saya dan merugikan orang lain. Nah, jadi pengembangan kemampuan menggunakan akal dan secara rasional itu adalah sistem nilai dan moral yang islami yang kedua. Yang ketiga adalah pengembangan potensi berakhlak mulia dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi pengembangan potensi akhlak mulia ini penting, bahwa ketika kita memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, lalu kita menyebarkan kepada orang, ya. Kita ajarkan kepada orang, lalu orang akan meniru. Dan kalau itu ditiru perbuatan baik kita oleh orang lain, maka itu akan menjadi pengembangan moral yang sangat baik dalam sebuah lingkungan masyarakat. Orang akan bicara, kamu tirulah si anu itu orangnya baik, jujur, sopan, kemudian bisa dipercaya. Nah ini kan akhirnya ketika orang tidak meniru dia, orang akan merasa malu, apalagi orang-orang yang dekat dengannya. Jadi pengembangan potensi akhlak manusia, karena manusia itu pada dasarnya potensi adalah berakhlak mulia. Kita kan dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya, suci.
Tinggal bagaimana kefitrahan itu tetap bisa kita jaga dengan sebaik-baik. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap beramal soleh dalam setiap kepribadian muslim. Ini sistem nilai dan moral Islam yang keempat ini adalah bagaimana kita mengembangkan sikap beramal soleh dalam setiap kepribadian muslim. Jadi kita membiasakan diri kita untuk selalu berkembang menjadi orang yang baik. Ya, kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak hanya di satu titik, tidak hanya di satu tempat, tetapi dimanapun kita berada. Ya, dan kita selalu menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain itu pun nanti termotivasi untuk melakukan apa yang kita lakukan. Kemudian menarik apa yang dikatakan oleh seorang ulama Mesir yang bernama Hasan al-Banna. Bagaimana konsep pembentuk kepribadian moral ya menurut beliau. Membentuk kepribadian yang bermoral menurut Hasan al-Banna itu dimulai dari bersihnya akidah. Jadi orang yang bermoral itu akidah dia itu lurus ya. Akidahnya itu benar. Secara agama dia itu menjalankan ajaran agamanya dengan benar, tidak hanya menganggap ajaran agama itu sebatas ritual, tetapi dia mempraktekkannya dengan kebersihan akidah yang dia miliki itu. Kayak dia memohon hanya mohon kepada Allah, dia bekerja keras, tetapi dalam kerja kerasnya dia tidak pernah lupa untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian lurusnya ibadah, bahwa ibadah dia tidak bengkok. Kan ada orang puas ibadahnya itu, puasa sholatnya itu kadang sholat kalau lagi moodnya baik, kadang tidak sholat kalau lagi dia moodnya tidak baik. Kan ada orang seperti itu. Ada orang yang tiba-tiba dia ibadahnya itu loyo. Kenapa? Dia merasa kecewa, dia merasa capek ibadah pada Allah, kok apa yang dia minta kok Allah tidak mengabulkan, sehingga mempengaruhi sikap dia dalam beribadah. Nah ini yang tidak boleh. Jadi ibadah kita itu dalam bahasa agamanya itu tetap istiqomah ya, konsisten, baik kita dalam keadaan susah maupun kita dalam keadaan lapang, karena ibadah itu adalah merupakan media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Rabbul Alamin dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah. Lalu berikutnya konsep pembentukan kepribadian menurut Hasan al-Banna yang ketiga adalah kokohnya akhlak. Jadi kalau kokoh itu artinya ibarat bangunan, supaya tidak rubuh dan ambruk, maka bangunan itu harus dibangun dengan tiang-tiang yang kuat, fondasi yang kuat. Begitu juga dengan akhlak, ya, akhlak yang kuat, akhlak yang dibangun dengan dengan dasar akidah yang kuat itu tadi, itu akan mempengaruhi bagaimana manusia akhirnya menjadi orang yang berkepribadian, akhlak yang terpuji, di mana dia dalam kehidupannya senantiasa menyebarkan kebaikan. Nah, ini yang mestinya harus kita lakukan dan kita biasakan dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya adalah mampu mencari penghidupan yang layak. Muslim yang kuat adalah muslim yang kuat juga secara ekonomi. Muslim yang lemah adalah muslim yang lemah dalam ibadah dan ekonomi dan segala macam. Dan Islam itu menginginkan generasinya atau umatnya adalah umat yang kuat, sehingga penghidupan yang layak itu memang harus dituju untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Islam juga mengatakan bahwa kita tidak dilarang untuk kaya. Yang penting bahwa harta itu yang kita dapatkan itu dengan cara yang halal dan dibelanjakan dengan cara yang halal pula dan benar. Ya, itu beberapa misalnya yang diberikan contoh oleh Syekh Hasan al-Banna. Langkah membentuk kepribadian muslim itu paling tidak bisa dilakukan melalui peran keluarga, seperti tadi sudah saya singgung.
kemudian peran sekolah, kemudian peran masyarakat. Kalau peran keluarga tentu ayah dan ibu dan anggota keluarga yang memberikan pendidikan awal terhadap seorang anak itu ada dari keluarganya, sehingga nanti kepribadian baik buruknya seorang anak itu sangat bergantung kepada bagaimana keluarganya dalam mendidik anak tersebut. Begitu juga yang berikutnya, peran sekolah. Anak itu kalau dia disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah yang bagus, itu adalah dalam rangka itu dia mencari sekolah yang berkualitas, sistem pengajarannya bagus, kemudian guru-gurunya memberikan keteladanan, kemudian anak itu cepat paham dengan apa yang diajarkan dengan baik oleh gurunya, sehingga ilmu yang diberikan itu mudah terserap oleh sang anak. Nah, sekolah itu adalah tempat yang tepat tentunya karena dia diajar oleh orang-orang yang ahli. Kalau orang tua mungkin tidak semua yang bisa mendidik anak secara langsung. Tapi kalau sekolah kan sudah guru yang mata pelajaran ini, guru yang mata pelajaran ini. Jadi sudah diatur sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya supaya memudahkan siswa atau santri untuk belajar. Kemudian masyarakat. Langkah membentuk kepribadian muslim itu adalah masyarakat. Masyarakat itu sangat berpengaruh. Kalau masyarakat itu soleh, maka anggota masyarakatnya akan soleh. Tapi kalau anggota masyarakatnya itu orangnya jahat, orangnya tidak dekat dengan agama, sehingga yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang buruk, mabuk-mabukan, misalnya berkelahian, zina dan segala macamnya, itu sangat mempengaruhi. Maka kalau kita misalnya disarankan dalam Islam itu, tinggallah kita bertemanlah kita dengan orang soleh, bertetangga dengan tetangga soleh, itu ada dalam rangka itu. Kemudian bagaimana proses dasar pembentukan kepribadian ya? Sebenarnya ada 3 proses dasar ya pembentukan kepribadian seseorang. Pertama itu bisa melalui pembentukan atau pembiasaan. Jadi pembentukan pembiasaan ini adalah anak dilakukan terbiasa melakukan hal yang baik. Ya, anak dibiasakan untuk mengucapkan sesuatu itu dengan yang baik. Anak itu dibiasakan dengan didikan yang baik dan itu dibiasakan tiap hari. Kalau anak kita misalnya berkata kasar, ya kita harus dengan sabar mengajak, jangan kalau itu tidak baik, yang baik seperti ini kita tunjukkan. Kita biasakan. Kalau nanti dia sudah terbiasa dengan sendirinya, nanti rekaman yang ada di kepalanya itu, dan ketika dia bawa keluar, dia beradaptasi, bersosialisasi dengan orang lain, maka pembiasaan yang baik-baik itulah yang akan dia keluarkan. Sebaliknya bila pembiasaannya itu buruk, tentu saja nanti yang keluar kemudian adalah pembiasaan yang buruk pula. Kemudian proses yang kedua adalah pembentukan pengertian. Kadang-kadang kenapa ada anak yang tega menganiaya orang tuanya atau tidak menerima kekurangan orang tuanya? Karena dia tidak diberi pengertian. Dia minta ini, saya minta motor, saya minta mobil, kalau enggak saya ngamuk. Nah ini kan sebenarnya tanggung jawab orang tua ketika anak itu dididik, bahwa dia dididik dengan memberikan pengertian bahwa kondisi kita seperti ini, bahwa kondisi orang tua seperti ini, kemampuan kita seperti ini. Kalau sudah diberi pengertian seperti itu dan dibiasakan memberikan penjelasan yang masuk akal seperti itu, saya yakin semua anak itu akan paham dengan sendirinya. Tapi kalau memang sudah dididik dengan cara yang tidak benar, sehingga anak nggak pernah mengerti, taunya ada, taunya dikabulkan, taunya harus diberi apa yang dia minta. Nah ini yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan budi mulia, akhlak mulia. Nah pembentukan akhlak mulia ini tentu merupakan sebuah proses yang panjang. Tidak ada orang tiba-tiba menjadi baik secara instan, tapi ada proses yang sangat panjang yang harus dilewati sehingga dia benar-benar menjadi orang yang baik. Nah karena itu dengan memahami kepribadian moral yang baik di dalam Islam itu, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu pembentukan kepribadian yang baik. Hasilnya apa? Bisa membentuk sikap disiplin, ya, mampu mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan kemarahan,
memelihara diri dari perilaku menyimpang, mengarahkan hidup menuju kepada kebaikan, meningkatkan pengertian nilai-nilai agama, adat istiadat dan kebudayaan, mengembangkan perasaan harga diri dan percaya diri yang baik. Nah, inilah kemanfaatan yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari kaitannya materi kita hari ini, pembentukan moral yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.